tentunya channel yang positif, inspiratif, dan berguna bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada teman-teman cara penggunaan avometer atau multimeter. Kali ini saya akan menggunakan multimeter yang berjenis analog. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari avometer ini atau multimeter ini. Di sini ada jarum atau biasa disebut pointer. Lalu di sini ada layar papan skala yang terdapat angka-angka, fungsinya untuk mengetahui hasil yang kita ukur. Di sini ada zero adjuster screw yang fungsinya untuk mengkalibrasi agar jarum ini lurus dengan angka 0 bagian kiri. Di samping ini ada zero adjuster knob yang fungsinya untuk mengkalibrasi ohm agar jarum nanti lurus dengan garis 0 di sebelah kanan. Terus di sini ada yang namanya ring selector. Ini berfungsi untuk memilih besaran yang mau kita ukur. Apakah kita mau mengukur tegangan AC, DC, terus di sini ada mengukur hambatan. Lalu di sini untuk mengukur arus. Meskipun ada fungsi-fungsi yang lain, di sini ada untuk mengukur kapasitas kapasitor. Lalu di sini ada HFE untuk menguatkan transistor. Nah, kalau kita misal mau mengukur tegangan AC, bisa mengarahkan ring selektor ke angka 10, 50, 250, 750. Kalau kita mau mengukur tegangan DC, ini batas maksimal ada angka 1000, 250, 50, 10, 2,5 dan 0,25. Kalau kita mau mengukur hambatan, di sini ada kali 1, ada kali 10, ada kali 100, ada kali 1 kilo ohm. Lalu di sini ada dua kabel, ada yang warnanya merah dan ada yang warnanya hitam. Kabel merah yaitu kabel yang menunjukkan terminal positif dari avo, lalu yang hitam menunjukkan terminal negatif dari avo. Nah, di sini saya akan mencoba mengukur tegangan dari baterai, baterai atau aki sepeda motor ini. Kita tahu tegangan pada aki sebesar 12,4 volt. Maka nanti untuk ring selektor pada avo, kita arahkan ke angka 50 DC volt. Karena angka 50 di atasnya 12,4 volt yang terdekat ini. Bukan yang 10 ya. Kalau yang 10 nanti avo tidak bisa membaca tegangan dari baterai karena yang kita ukur lebih besar. Karena baterai mempunyai tegangan 12,4 volt. Jadi kita arahkan ring selektor ke 50 ya. 50. Kemudian untuk kabel pada avo yang merah tadi positif, berarti kita arahkan ke kabel atau terminal positif pada baterai. Kemudian untuk yang hitam kita arahkan ke negatif pada baterai. Nah, sekarang kita lihat jarum pada avo menunjuk ke sini ya. Karena kita tadi menggunakan atau ring selektor kita arahkan ke angka 50, jadi skala yang kita baca yang 50. Ini ada 10, ada 50, ada 250, yang kita baca yang 50. Di sini ada angka 50, 40, 30, 20, 10 dan 0. Dan di sini jarum menunjukkan angka 10 lebih dua garis kecil ini. Jadi di sini terbaca
tegangan dari baterai sebesar 12 volt. Lalu jika kita mau mengukur tegangan listrik PLN ini ya, kita tahu tegangan listrik PLN mempunyai besar 220 sampai 250. Maka nanti untuk ring selektor kita arahkan ke AC volt 250 ya. Lalu nanti untuk skala yang kita baca ini, karena ring selektor menggunakan angka 250, kita baca yang 250. Ini ada angka 250, ada 200, 150, 100 dan 50. Di sini ada stop kontak. Ini berarti tegangannya AC ya. Jadi nanti untuk kabel AVO bisa bolak-balik, tidak masalah ini. Coba kita langsung sambung kaitkan. Nah, karena ring selektor mengarah ke angka 250 tadi, jadi yang kita baca adalah skala yang ini, yang 250. Ini ada 250, ada 200, dan jarum menunjukkan ke tengah-tengahnya antara 200 dan 250. Di sini antara 200 sampai 250, ini ada garis kecil sejumlah 10. Jadi di tengahnya sini, ini terbaca 225, dan ini lebih. Ini lebih berarti lebih 1 berarti terbaca 230 AC volt. Kita coba sekarang memeriksa fuse atau sekring ya, apakah fuse ini masih bisa digunakan ataukah sudah putus. Nanti caranya ring selektor pada AVO kita arahkan ke ohm ya. Setelah kita arahkan ke ohm, jangan lupa kita untuk mengkalibrasi dulu apakah AVO sudah ya. Ini belum menunjukkan angka 0, berarti kita wajib mengkalibrasi dulu ya. Ini nah, ini sudah lurus ya antara jarum ke garis angka 0 sebelah kanan pada ohm. Lalu untuk fuse atau sekring ini kebalik tidak masalah ya. Kita cuma mengecek apakah masih menyambung atau tidak ini untuk sekring. Nah, di sini jarum pada AVO tidak bergerak ya. Berarti fuse atau sekring ini sudah rusak atau sudah putus. Lalu kita coba yang satunya. Ini. Nah, ini jarum pada avometer bisa bergerak, berarti ini fuse masih bagus ya, atau belum putus ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi telah mengukur tegangan dari baterai, lalu mengukur tegangan listrik PLN, lalu memeriksa fuse ya. Memeriksa fuse, apakah fuse ini sudah putus atau masih bisa digunakan. Ya, demikian pembahasan cara penggunaan avometer atau multimeter analog dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk like dan komen. Salam SMK Bisa.